Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi. Pagi, Bu. Oke, Bu. Selamat pagi semua anak-anak. Baiklah, sebelum Oke. kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu kepada ketua kelas. Mohon untuk pimpin doanya. Kepada Ananda Miftah, tolong nak pimpin doanya. Oke, Bu. Oke, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih kepada Ananda Miftah yang sudah memimpin doa. Sebelumnya, tanyakan dulu kabar kalian semuanya. Apa kabar, nak? Alhamdulillah. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Baik. Masih tetap semangat belajar, kan? Semangat. Walaupun Semangat, Bu. kita Semangat. Semangat, Bu. bagus, walaupun pertemuan hari ini kita dalam keadaan kalian dulu ya. Yang pertama, Ananda Miftah, Hadir, Bu. Ananda Rizky, Hadir, Bu. Ananda Nola, Ananda Ali. Ananda Ali apakah belum bergabung? Teman yang lain ada yang tahu apa kabarnya? Mungkin lagi di jalan. Oh iya ya, mungkin dia akan terlambat. Kemudian Ananda Ersan ada sudah bergabung tapi kayaknya koneksi ya. Kemudian Ananda Siti, Hadir, Bu. Ananda Nurmala, Hadir, Bu. Ananda Nur Hidayah, Hadir, Bu. Ananda Novita Pamungkas. Ada yang belum dipanggil? Sudah semuanya? Ananda Pramugita? Belum juga ya? Baik, mungkin yang lain akan menyusul ya. Udah, kita setelah selesai ini akan masuk ke materi. Tapi sebelum itu Ibu akan mengingatkan materi di pertemuan yang sebelumnya. Ada yang masih ingat? Di pertemuan sebelumnya kita belajar apa? Membahas tentang apa? Ayo, tidak diulang di rumah. Iya, Nola. Bu, ingat. Ada Nola. Tentang komunikasi data ya, Bu? Tentang ragam komunikasi. Materinya di rumah yang lain gimana nih? Nggak dibaca lagi materinya di rumah. Jangan cuman setelah pelajaran jangan lalu dilupakan ya nak. Jangan lupa juga kalian ulang-ulang di rumah, dipelajari lagi. Baik, karena kita sudah mengulas materi sebelumnya, mari kita masuk untuk materi selanjutnya yang tentunya masih ada hubungannya dengan materi sebelumnya. Ibu akan share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat semuanya? Baik. Semuanya
Silahkan perhatikan PowerPoint yang ada di layar laptop ataupun handphone masing-masing. Hari ini kita masuk ke materi apa? Proses komunikasi data dalam jaringan. Ya, baiklah. Ibu akan menyampaikan beberapa tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama ialah setelah pembelajaran diharapkan kalian dapat menguraikan proses komunikasi data dalam jaringan komputer dan telepon dengan tepat. Kemudian melalui kegiatan akan membandingkan proses komunikasi data dalam jaringan komputer dan telepon dengan benar. Yang ketiga, kalian diharapkan mampu membuat hasil analisis dan uraikan proses komunikasi data dengan tepat dan mampu berkomunikasi, berkolaborasi, berpikir kritis, bahkan kerjasama kreatif, disiplin, dan tanggung jawab nanti pada saat kalian diskusi. Kemudian hasil dari diskusi kalian presentasikan proses komunikasi data pada jaringan komputer dan telepon dengan penuh percaya percaya diri. Berikut adalah teknik layan yang akan Ibu gunakan. Yang pertama, Ibu akan mengasih sikap kalian selama pembelajaran berlangsung ya. Kemudian ada penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Selanjutnya, metode yang akan kita gunakan adalah metode diskusi dan penugasan. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pembahasannya. Yaitu semuanya perhatikan, fokus ke materinya ya. Pada bab ini kita akan membahas beberapa bagian dari komunikasi jaringan. Itu yang pertama apa? Komunikasi jaringan komputer dan telepon. Bu. Ya. Jadi selama ini hanya menggunakan komputer, menggunakan telepon. Kita tidak tahu gimana sih proses komunikasi itu sendiri, gimana prosesnya. Kemudian yang kedua apa? Tentang perangkat komunikasi jaringan komputer dan telepon. Jadi kita juga akan membahas perangkat apa saja sih yang akan digunakan pada komunikasi jaringan komputer dan telepon. Selanjutnya, coba perhatikan gambar berikut. Ada yang bisa menebak kira-kira ini gambar apa? Itu proses komunikasi ya, Bu? Ya, benar sekali, proses komunikasi. Ananda Ali? Proses komunikasi dari juga. Dari gambar ini bisa nggak kalian jabarkan apa-apa aja sih yang ada komponennya di dalam gambar ini, dalam komunikasi data? Ada pengirim dan penerima informasi. Pengirim, penerima, ada pesan tentunya, kemudian ada media transmisi atau penghubung. Kemudian apa ini? Protokol atau aturan-aturan yang dipakai. Baik. Next. Kita masuk ke pembahasannya, yakni komunikasi jaringan komputer. Apa itu? Komunikasi jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan komputer untuk saling bertukar data. Ini ya contoh analogi gambarnya seperti ini. Kemudian apa sih manfaat dari jaringan komputer itu sendiri? Ini hanya beberapa saja ya Ibu uraikan. Yang pertama apa? Kita bisa mengakses file yang kita miliki sekaligus file orang lain yang telah disebarluaskan melalui satu jaringan, misalnya jaringan internet. Contohnya,
kita bisa, misalnya kita butuh file atau butuh eh, tugas, kita bisa searching, bisa googling di internet tentang materi apa sih yang kita butuhkan. Semuanya ada di sana ya, Nak. Atau kita pengen juga upload materi yang kita punya atau pelajaran yang kita punya, bisa juga. Kedua, tentang apa? Manfaatnya yang kedua, kita bisa melakukan proses pengiriman data secara cepat dan efisien. Ini penting kali ya. Kalau zaman dulu kita mengirim data itu, mengirim surat atau data itu secara konvensional. Gimana? Kita ngirim surat. Lama dan prosesnya panjang. Kita tulis dulu suratnya, kita kirim dulu ke kantor pos, sama Bapak ya dikirim dulu ke pusat, baru dikirim lagi ke alamat tujuan. Itu bisa berhari-hari ya, Nak. Lama. Tapi dengan adanya jaringan komputer, kita bisa mengirim pesan dalam waktu berapa? Beberapa detik aja. Hitungan detik, tergantung dari kecepatan, tergantung dari besarnya data yang kita kirim. Kemudian yang ketiga, dengan komputer bantu seseorang berhubungan dengan orang lain dari berbagai negara dengan mudah. Jadi kita bisa melalui jaringan komputer, kita juga bisa berkomunikasi dengan orang atau keluarga kita yang ada di negara lain atau di daerah lain. Kalau kita tidak sempat bertatap muka, belum ada waktu, kita bisa lewat jaringan komputer. Kemudian yang keempat, selain itu pengguna juga dapat mengirim teks, gambar, audio, maupun video dengan bantuan jaringan komputer. Ya, sama seperti nomor 3. Yang kelima, kita dapat mengakses berita atau informasi dengan sangat mudah melalui internet. Yang keenam, kita bisa sharing hardware seperti satu printer saja digunakan oleh beberapa pengguna. Cara kerja adalah sinyal listrik maupun sinyal dalam bentuk gelombang elektromagnetik pada suatu jaringan komputer merambat atau memancar dengan prinsip kerja jaringan komputer. Agar suatu jaringan dapat saling bertukar informasi data, diperlukan suatu alat yang disebut apa? Modem atau modulator demulator yang berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital ataupun sebaliknya. Ini perhatikan gambarnya ini ya. Ini adalah prosesnya. Dari sender, kemudian ada prosesnya di sini melalui jaringan yang ada protokolnya tadi, kemudian sampailah pesan itu ke receiver. Berikut adalah komponen-komponen utama pada jaringan komputer, ada 4. Yang pertama apa? Sender. Sender atau pengirim. Ialah suatu proses di mana seorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan atau menggunakan informasi. Kemudian yang ini tadi, protokol atau aturan atau standar yang mengatur atau yang mengizinkan terjadinya hubungan komunikasi dan perpindahan data antara 2 atau lebih titik komputer. Kemudian yang ketiga, media transmisinya, media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi data karena jarak yang jauh, maka terlebih dahulu jadi kode atau isyarat, dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah menjadi data, kembali menjadi data. Yang terakhir ada receiver atau penerima pesan, adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirimkan sumber proses komunikasi dalam jaringan komputer beserta manfaatnya. Sekarang kita
masuk ke komunikasi pada jaringan telepon, yaitu alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan suara, terutama dalam bentuk percakapan dengan cara menerjemahkan menjadi suara. Proses ini kita akan mempelajari yang sistem relay, yaitu pengirim dan penerima harus tetap tercakup dalam BTS atau Base Transceiver Station. BTS adalah peralatan yang memfasilitasi komunikasi secara wireless antara pengguna telepon seluler. Ada yang pernah lihat nggak BTS seperti apa? Ada? Tidak ada yang tahu ini bukan BTS opo-opo Korea ya? Taunya itu. Halo? Ya, benar kali. Baik, kita next. Berikut adalah proses kerjanya. Perhatikan gambar ini. Di sini ada dua pengirim HP1 atau HP2, atau kalau kita analogikan misalnya Ananda Nurmala berkomunikasi dengan Ananda Nola. Jadi yang pertama itu prosesnya. Ananda Nola itu diterima oleh alat yang disebut mikrofon. Kemudian mikrofon mengubah gelombang menjadi sinyal listrik dan kemudian dipancarkan ke oleh ponsel ke terdekat. Nih, dari penelepon kemudian dia terkirimlah ke BTS atau tower yang terdekat dari penelpon satu atau dari Ananda Nola. Kemudian sinyal tersebut diterima oleh BTS dan sinyal tersebut diteruskan ke pusat telekomunikasi. Jadi setelah sinyal ditangkap, suara ditangkap oleh BTS, kemudian tersampaikanlah ke pusat. Dari pusat telekomunikasi sinyal diteruskan ke BTS terdekat, kemudian diteruskan kembali penerima atau ke Ananda Nurmala, kemudian sampailah pesan tersebut, maka pesan tersebut, sinyal tersebut diubah menjadi gelombang suara oleh alat yang disebut speaker, maka terjadilah komunikasi itu, tersampaikanlah pesannya atau suaranya kalau telepon, atau videonya kalau video, atau teksnya kalau SMS. Baik, ada yang kurang paham? Cukup paham? Jelas? Gimana proses kalian selama ini telepon? Ya, baik, kita next. Itu tadi proses cara kerja telepon seluler ya. Sekarang kita akan masuk ke perangkat-perangkat yang pada komunikasi jaringan komputer. Yang pertama apa? Komputer server, Bu. Komputer server. Nah, IT ukuran kelas 11 udah tidak asing lagi ya untuk apa itu komputer server. Apa itu komputer server? Ada yang tahu? Server? Server itu yang memberikan Ya. Server adalah komputer yang memberikan layanan kepada komputer. Komputer yang memberikan layanan merupakan pusat dari jaringan komputer. Jadi semua data itu ditampung di server, kemudian nanti akan dihubungkan ke komputer-komputer pengakses atau komputer-komputer pengguna penerima layanan. Itu. Yang kedua, ada komputer. Apa komputer layan? Komputer yang menerima layanan, Bu. Ya. Dia adalah komputer yang menerima atau mengakses layanan dari server yang tadi ya. Nah, yang ketiga ada modem.
Modem merupakan suatu bentuk komunikasi dua arah yang di mana modem bisa melakukan proses perubahan sinyal data digital menjadi analog. Kemudian juga sebaliknya ya, modem bisa mengubah kembali sinyal tersebut menjadi digital agar bisa digunakan dalam komputer. Yang ketiga adalah kabel jaringan. Kabel jaringan tadi fungsinya sebagai apa? Sebagai Mengirim informasi, media transmisi atau penghubung antara komputer satu dengan komputer lainnya atau antara perangkat satu ke perangkat lainnya. Bisa juga kita hubungkan ke hub. Ini ada beberapa contohnya. Yang pertama apa? Kabel UTP, NSTP beserta konektornya. Kalian udah pernah lihat semuanya, bahkan kalian udah buat kabelnya ya. Kemudian ada kabel fiber optik dan konektornya. Oke. Kemudian ada juga kabel koaksial dan konektornya. Next, yang kelima ada switch berfungsi sama, dapat menggunakan switch untuk mengoneksikan lebih dari satu komputer klien ke dalam satu jaringan LAN. Yang terakhir ini ada router. Perangkat keras dalam jaringan komputer berikutnya adalah apa? Router. Secara teknis untuk melakukan penghalaan atau penyaluran koneksi internet melalui protokol TCP/IP menuju komputer klien. Oke, next. Berikut adalah perangkat dari jaringan apa? Jaringan telepon. Yang pertama ini yang udah kita bahas sedikit tadi, yaitu BTS, Transceiver Station, atau yang kita kenal sebagai tower kalau kita menyebutnya dalam sehari-hari. Sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti, komunikasi, dan jaringan operator. Jadi dia itu kayak tempat penghubung sinyal, hubungan sinyal sementara ya. Yang kemudian ini adalah base station controller, merupakan simpul atau konsentrator untuk menghubungkan para core. Jadi dia ini kalau di jaringan listrik mungkin dia seperti trafo ya, fungsinya itu dia mengontrol base transceiver station. Jadi satu BSC ini bisa sekitar mengontrol 70 tower ya. Kemudian yang ketiga, mobile switching center merupakan titik penyampaian atau utama GSM bertanggung jawab untuk menghandle beberapa panggilan suara dan SMS sebaik mungkin dengan layanan yang lain seperti konferensi call, fax, dan sirkuit switchhead data. Jadi ini adalah pusatnya pada layanan jaringan komputer ya, jaringan telepon. Perangkat yang terakhir yang kita semua punya, apa itu? Apa perangkatnya yang kalian punya? Yaitu handphone atau smartphone yang fungsinya untuk melakukan pengiriman dan penerimaan SMS, MMS, dan melakukan panggilan keluar atau menerima panggilan. Bahkan masih banyak lagi fungsi-fungsinya ya. Ini fungsi secara dalam jaringan telepon aja. Kalau yang lain kalian bisa dengan handphone bisa apa aja? Bisa video call, bisa game, bisa lihat sosmed, bisa foto-foto, Bu. Bisa foto, selfie-selfie. Baik, materi kita sampai di situ. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, kita masuk ke tugas. Tugas ini adalah tugas diskusi untuk semua anak-anak ibu. Tolong perhatikan
Perhatikan nama-nama kelompoknya, kemudian kalian saling berhubungan sesama anggota kelompok untuk mengerjakan LKPD yang sudah Ibu kirim ke grup WA, kemudian nanti akan Ibu tunjuk untuk presentasi. Oke, Ibu kasih waktu 3 menit untuk mengerjakan. Silahkan hubungi teman masing-masing. Tahu semua nama kelompoknya? Sudah menghubungi Sudah, Bu. teman-temannya? Dan juga kalian bisa mengerjakan dengan membaca bahan buku panduan yang kalian punya atau bahan ajar yang Ibu kirim ataupun Recording in progress. yang tadi gambar kalian. Seperti ini, jangan lupa tulis nama kelompok, kemudian nama kelompoknya, lalu kerjaannya, dan isi 4 pertanyaan yang ada tentang bagaimana kita cara dengan, kemudian proses kita jaringan ke perangkat-perangkatnya saya.
Halo? Masih putus kah? Masih Bu, masih putus-putus. Ya. Macam udah terdengar suaranya? Baik, time is over ya. Waktunya sudah. Apakah suaranya terputus? Baik, silahkan kelompok yang ingin maju. Kelompok Ananda Rizky. Ya Bu, Silakan tampilkan ya nak hasil diskusinya. ya Bu. Ibu akan matikan kamera sebentar karena supaya terdengar suaranya. Izin. Ini Bu. Ya, baik, sudah terlihat. Ini Pak Mirsa bisa membantu mempresentasikan. Yang pertama itu ya proses komunikasi data dalam jaringan. Jadi listrik mempunyai dalam bentuk gelombang elektromagnetik pada suatu jaringan komputer merambat atau memancar dengan prinsip kerja jaringan komputer agar suatu jaringan informasi data. Diperlakukan suatu alat yang disebut modem atau modulator demodulator yang berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital pun sebaliknya. Dan untuk yang kedua, proses komunikasi data dalam jaringan telepon. Yang pertama, suara dapat disebut mikrofon. Kemudian yang kedua, mikrofon mengubah gelombang suara menjadi gelombang listrik dan kemudian diponsel ke BTS terdekat. Kemudian proses selanjutnya
Sinyal tersebut diterima oleh BTS dan sinyal tersebut diteruskan ke pusat telekomunikasi. Kemudian yang keempat, dari pusat telekomunikasi sinyal diteruskan kepada BTS terdekat, kemudian diteruskan ke penerima. Kemudian yang kelima, setelah sampai pada penerima, maka sinyal tersebut diubah lagi menjadi gelombang suara oleh alat yang disebut speaker. Dan yang ketiga, perangkat yang dibutuhkan dalam proses komunikasi dalam jaringan komputer. Yang pertama adalah komputer klien, kemudian yang kedua adalah modem, kemudian yang ketiga adalah kabel jaringan, kemudian yang keempat adalah hub atau switch, kemudian yang kelima adalah router. Nah, kemudian yang keempat, perangkat yang dibutuhkan dalam proses komunikasi dalam jaringan telepon. Yang pertama adalah BTS atau Base Receiver Station. Kemudian yang kedua adalah BST, Base Station Controller. Kemudian yang ketiga adalah MST, Mobile Switching Center. Kemudian yang keempat, itu adalah handphone. Ya, Bu. Udah, Bu. Oke, baik. Jawabannya Diskusi sudah kelompok nih. Iya. Jawabannya sudah sangat bagus dan lengkap. Berarti kalian sudah sangat memahami ya materi ini. Kemudian untuk kelompok-kelompok yang lain semoga bisa menjawab yang bagus juga dan jangan lupa kumpulkan ke Ibu tugasnya. Baik, itulah tadi hasil diskusi kelompok kita tentang materi apa materinya? Proses komunikasi data dalam jaringan. Kemudian, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, adakah yang bisa menyimpulkan tentang pelajaran kita hari ini? Halo, ada? Apa, Bu? Ada yang bisa menyimpulkan tentang materi pelajaran hari ini? Tadi, Bu. Itu, Bu. Ya, baik. Berarti sudah cukup jelas ya, Nak, materi kita hari ini. Semoga kalian bisa memahami, kemudian bisa terus belajar, mempelajari lagi di rumah. Untuk materi yang akan datang atau di pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang aspek-aspek teknologi komunikasi data dan suara. Untuk itu, Ibu harapkan kalian mulai membaca-baca di rumah untuk materi pertemuan berikutnya. Oke? Oke, Bu. Insya Allah. Ya, Bu. Baik, pelajaran kita sampai di sini ya hari ini. Kepada ketua kelas, tolong pimpin doanya sebelum kita akhiri. Ananda Miftah. Ya, Bu. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran. Sudah memimpin doa sebelum Ibu akhiri. Oke, terima kasih Bu Musmita. Waktunya 39 menit, Ibu. Ya, kita tadi sudah menyaksikan ya Bu Rusmita. Silahkan kalau ada yang mau mengomentari. Mau masukkan untuk Bu Rusmita. Ada Bapak Ibu? Nggak ada? Ya. Bu Rizky, hasil observasinya? Terisi Pak, cuma yang pas putus-putus tadi agak kesulitan mengobservasinya. Oh, iya.
proses pembelajaran. Ada. Baik-baik aja gitu ya. Oke, ya. Secara umum saya kira udah berjalan ya sesuai dengan rancangan. Mungkin tadi dari mulai doa sampai penutup ya. Nah, memang tadi ada bahasan ya teori yang cukup panjang saya kira. Sebenarnya itu bisa kita sambil melibatkan siswa ya. Jadi sebelum menjelaskan kita tanya dulu apakah ada yang tahu tentang ini dan sebagainya. Slide ya. Slide yang kita tampil itu sebaiknya apa namanya? Tidak sekaligus gitu ya, tidak sekaligus plok gitu misalnya ada empat nomor. Satu-satu aja kita tampilkan ya. Sehingga nanti proses pembelajaran kita bisa lebih hidup ya. Kemudian dari tujuan ya Bu Rismita, tujuan 34 nampaknya tadi belum C-nya belum masuk ya. 1-2-nya udah masuk, C34 yang belum masuk ya. Jadi nggak ada kondisinya. Kemudian siswa diminta diskusi lalu presentasi gitu ya. Tadi ada evaluasi nggak Bu Rismita? Tadi Pak, nggak salah langsung ke sini. Menurut pengamatan saya memang belum tampak ya, belum nampak proses penilaian. Memang di awal disampaikan ini mau dinilai sikap, pengetahuan, keterampilan gitu ya. Nah, tapi prosesnya itu yang belum kelihatan di dalam pembelajarannya. Sehingga mungkin kita apa namanya, kalau kita udah apa namanya salah satu ya mungkin harus kita tunjukkan ya di dalam kegiatan kita. Ya itu mungkin beberapa ya, karena memang kita nggak bisa ngikuti secara penuh karena terputus juga ya. Nah itu kendala jaringan memang ya, daring ya itu ya permasalahannya. Itu saya kira sedikit apa namanya masukan dari saya. Secara umum udah oke aja gitu ya. Secara daring ya, karena memang daring itu lebih gampang sebenarnya ya. Yang lain ada tambahan? Nggak ada? Baik, kalau nggak ada kita lanjutkan. Terima kasih Bu Rizky yang sudah mengobservasi